Keselamatan di dalam Kristus adalah kepastian. Yang setuju katakan amin. Berlaku saat ini, present, dan sangat personal. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa keselamatanmu kamu gak bisa ngikut istrimu, ngikut suamimu, ngikut orang tuamu, ngikut anakmu. No. Keselamatan itu sesuatu yang sangat personal. Apa yang Yesus janjikan? Yesus menjanjikan keselamatan. Yesus menjanjikan surga. Apa sih surga ini? Saudara perhatikan, yang ditekankan bukan di dalam Firdausnya, tetapi perhatikan, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku. Surga itu bukan bicara tentang tempatnya saja, tetapi surga itu bicara tentang hidup bersama dengan Tuhan, hadiratnya dan kepenuhan kasih-Nya serta kemuliaan. John Flavel, seorang reform theologian, dia bilang begini, kalau di surga gak ada Yesus, saya gak mau ke surga, saya mau pergi ke tempat di mana Yesus berada. Do you know that? Kalau surga gak ada Yesus, maka surga bukan lagi surga. Karena surga yang sesungguhnya adalah tempat di mana kita bisa bersatu dan berada di dalam hadirat Tuhan. Biarlah saudara sadar, yang paling berharga adalah keberadaan Tuhan bersama dengan kita. Sehingga penderitaan apapun yang kamu alami, kalau kamu tahu bahwa Immanuel, Tuhan beserta kita, maka kita punya surga di dalam keluargamu, surga di dalam hidupmu. Di Getsemani, Yesus berkata, cawan ini kalau bisa berlalu. Cawan ini bukan hanya berbicara tentang penderitaan fisik, tetapi ada sesuatu yang membuat Yesus sangat takut sampai dia keringatnya menetes seperti tetesan darah. Apa yang ditakutkan dari cawan murka Allah itu? Saudara, ini jawabannya. Penderitaan terbesar yang Yesus harus jalani di salib bukan hanya penderitaan fisik saja, tetapi keterpisahan dari Allah Bapa. Sungguh suatu skandal. Keintiman Allah Tritunggal harus mengalami keterpisahan demi menanggung dosa. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan it is finished. Waktu seorang tuan dengan seorang hamba memberikan sebuah tugas, hambanya menyelesaikan tugasnya, pekerjaan sudah selesai tuanku, dia berkata apa? Tetelestai. Waktu seorang imam ketemu dengan umatnya harus bawa hewan peliharaan, dan hewan peliharaan itu harus adalah hewan yang tidak bercacat dan tidak bercela, maka dia akan berkata tetelestai. Seorang pedagang waktu dia membawa nota bahwa semuanya hutangnya sudah lunas, maka dia akan bicara kepada orang yang menagihnya tetelestai. Seseorang artis yang menyelesaikan pahatannya, lukisannya, karya masterpiece-nya, waktu sudah selesai dia bilang ini sudah komplit, sudah utuh, sudah jadi, siap untuk dipertunjukkan. Dia bicara tetelestai. Waktu seorang tawanan setelah dia menjalani hukumannya dan dia bebas keluar penjara karena dia sudah menjalani semua vonisnya, dia berkata apa? Tetelestai. Apa yang diselesaikan Yesus Kristus? Yesus Kristus menyelesaikan semua hukuman dosa saudara dan dosa saya. Harganya sudah dibayar. Perpisahan antara Bapa dengan dia, di mana manusia tidak bisa mencapai Bapa dengan kekuatannya sendiri, perbuatan baiknya. Dia yang adalah utusan Bapa turun menanggung hukuman saudara dan saya, diselesaikan semua. Sungguh suatu skandal. Tuhan yang tidak bisa mati rela mati di salib supaya kita yang mati memperoleh kehidupan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara.